Semoga selalu sehat dan selalu dibukakan pintu hati untuk selalu menuntut ilmu walaupun kita belajar secara daring. Bil awali, bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi iman kepada hari akhir dengan pembahasan tentang cara beriman kepada hari akhir, hikmah dan perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Beriman kepada hari akhir adalah suatu kewajiban bagi umat Islam, karena beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Berikut cara beriman terhadap hari akhir. Pertama, beriman kepada hari akhir secara ijmali atau secara umum, yakni meyakini bahwa hari itu pasti akan berakhir dan sudah tidak ada lagi sebutan hari di dunia ini. 2. Beriman kepada hari akhir secara tafsili, artinya meyakini terhadap semua hal yang berkaitan dengan hari akhir secara terperinci. Ada beberapa hal yang wajib diyakini oleh umat Islam yang berkaitan dengan hari akhir, yakni pertama, kita wajib meyakini tentang adanya fitnah kubur, yaitu pertanyaan yang diajukan kepada mayit oleh dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang ringkasnya beliau bersabda bahwa manusia di dalam kuburnya akan ditanyakan kepadanya, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Orang-orang mukmin akan dikaruniai keteguhan dengan perkataan yang teguh di dunia dan akhirat, sehingga ia akan menjawab, Allah adalah Rabbku, Islam adalah agamaku, dan Muhammad SAW adalah nabiku. Sedangkan orang yang ragu akan menjawab, aku tidak tahu, aku mendengar orang mengatakannya, lalu aku pun mengatakannya. Maka dipukullah ia dengan satu batang besi hingga ia berteriak sekeras-kerasnya yang dapat didengar oleh setiap makhluk, kecuali manusia dan jin. Dan seandainya manusia mendengarnya, niscaya ia akan jatuh pingsan. Hadis riwayat Abu Daud. 2. Percaya tiupan sangkakala malaikat Israfil. Sangkakala adalah trompet yang berbentuk tanduk yang akan ditiup oleh malaikat Israfil alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 68 yang artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali orang yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Quran Surah Az-Zumar ayat 68. 3. Percaya hari kebangkitan, yakni terjadi setelah tiupan sangkakala malaikat Israfil yang kedua. Dalam Islam, istilah hari kebangkitan dikenal dengan sebutan Yaumul Ba'ats, yang artinya hari dibangkitkan manusia untuk kembali setiap ruh ke jasadnya. 4. Percaya hari pengumpulan, disebut juga dengan Yaumul Hasyr. Umat Islam wajib mengimani bahwa pada hari itu jasad-jasad manusia beserta ruh mereka dan para makhluk lainnya akan dikumpulkan di padang mahsyar, ditanya dan dihitung amalnya dengan adil dan diberikan balasan atas setiap amalnya. 5. Meyakini haud atau telaga di surga. Al-Haud secara bahasa adalah al-jam'u atau kumpulan, kadang-kadang dimaknai dengan wadah air. Secara syar'i, makna al-haud adalah telaga air yang turun dari sungai surga pada hari kiamat yang diperuntukkan bagi Nabi Muhammad sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis-hadis mutawatir dan berdasarkan kesepakatan para ulama. Berikut hadisnya yang artinya, Sahal bin Sa'ad berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, akulah yang pertama-tama mendatangi telaga Al-Haud. Siapa saja yang menuju telagaku akan meminumnya, dan siapa saja yang meminumnya tidak akan merasa haus selama-lamanya. Sungguh akan ada beberapa kaum yang akan mendatangiku dan aku mengenal mereka. Mereka pun mengenalku, namun ada penghalang antara aku dan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Nama telaga tersebut ada Al-Kautsar. Setiap nabi memiliki telaga, namun telaga Nabi Muhammad SAW adalah yang paling besar, paling mulia, dan paling indah. Telaga yang diperuntukkan bagi Rasulullah airnya lebih putih daripada susu
lebih manis daripada madu, lebih harum daripada minyak kasturi. Panjang dan lebarnya sejauh perjalanan sebulan, bejana-bejananya seindah dan sebanyak bintang di langit. Maka kaum mukmin dari umat beliau akan meminum dari al-haud tersebut. Barang siapa meminum seteguk air dari al-haud ini, ia tidak akan merasa haus lagi setelah itu selamanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. 6. Yakin adanya syafaat. Ahli sunnah mengimani adanya syafaat pada hari kiamat. Syafaat menurut bahasa berarti menggenapkan, menggabungkan, atau mengumpulkan sesuatu dengan sejenisnya. Syafaat juga berarti wasilah atau perantara dan talab atau permintaan. Sedangkan syafaat menurut istilah adalah menjadi perantara bagi orang lain dengan tujuan mengambil manfaat atau menolak bahaya. Ada 3 pemberi syafaat pada hari kiamat kelak, yakni syafaat Al-Quran, syafaat Nabi, dan syafaat para ulama atau orang berilmu. Selanjutnya 7. Meyakini terhadap al-mizan. Seorang mukmin yang taat akan meyakini tentang ditegakkannya timbangan dan dibukanya catatan-catatan amal. Secara bahasa, arti al-mizan adalah alat atau neraca untuk mengukur sesuatu berdasarkan berat dan ringan. Secara istilah, al-mizan adalah sesuatu yang Allah letakkan di hari kiamat untuk menimbang amalan hambanya, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya, 2 kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, berat dalam timbangan pada hari kiamat, dan dicintai oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, yakni subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang terakhir yakni 8, percaya akan adanya surga dan neraka. Lalu, apakah hikmah yang dapat kita peroleh dari keyakinan dan kepercayaan kita terhadap hari akhir? Nah, antara lain yang pertama, kehidupan ini pasti ada artinya, bukan cuma sekadar hidup lalu mati. Hidup di dunia ibarat berkebun. Jika kita berbuat kebaikan di dunia, maka kita akan memetik hasilnya di akhirat berupa kehidupan yang bahagia. Sebaliknya, jika sering berbuat kejahatan dan kemaksiatan, maka hasil yang kita petik di akhirat berupa kesengsaraan dan penderitaan yang amat berat. Kehidupan di akhirat ditentukan oleh amal perbuatan di dunia. Oleh karena itu, hendaknya kehidupan senantiasa kita isi dengan beribadah dan banyak berbuat kebaikan. 2. Menjadi lebih yakin dan optimis untuk melakukan hal-hal terbaik selama hidup di dunia. Lebih giat belajar dan bekerja agar sukses di dunia dapat menjadi jalan sukses di akhirat. Yang ketiga, semakin terkondisikan berperilaku atau bersifat ikhlas dalam beramal. Yang terakhir 4, semakin berhati-hati dan selalu berupaya untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Sebagai wujud ketaatan orang yang beriman dalam kehidupan sehari-hari, perilaku yang mencerminkan pribadi muslim yang beriman kepada hari akhir adalah: pertama, menjalin komunikasi dan hubungan yang erat antara manusia dengan Allah dengan rajin beribadah yang khusyuk dan ikhlas karena Allah SWT. 2. Menjalin komunikasi dan membina hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia dan makhluk hidup lainnya. 3. Lebih berhati-hati dalam menjalani hidup di dunia. 4. Giat beramal, berbuat baik, dan berakhlakul karimah selama hidupnya di dunia. 5. Sikap optimis dalam menjalani hidup di dunia. 6. Menjauhi semua perbuatan maksiat. Cukup sampai di sini pembelajaran kita bab 3 hari ini. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kerjakanlah eksplorasi berikut. Jangan lupa tulis soal dan jawab dengan benar. Setelah itu, Iqra alhamdulillah. Apabila ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.